Pemirsa, semestinya tidak ada orang miskin di Bali, termasuk di Karangasem. Jumlah penduduk miskin di Karangasem yang mencapai 27.000 lebih harus menjadi perhatian sangat serius dari semua pihak. Hal tersebut disampaikan para pendiri Yayasan Agung Jaya Mandiri menjelang peresmian yayasan di Amblapura, Karangasem. Data dari Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan hingga akhir tahun 2023 angka kemiskinan di Karangasem mencapai 27.000 lebih atau 6,56% dari 533.742 penduduk Karangasem, dan itu adalah angka tertinggi di Bali. Ketua Dewan Pembina Yayasan Agung Jaya Mandiri Profesor Iwayan Labe mengatakan, Yayasan Agung Jaya Mandiri didirikan dengan visi menjadi yayasan yang menghadirkan solusi konkret bagi warga masyarakat untuk bisa hidup berdaulat, sejahtera, mandiri, berkarakter, dan berbudaya. Yayasan menargetkan terciptanya kondisi rakyat sejahtera yang 100% terbebas dari kemiskinan, yang sanggup hidup mandiri, serta status pendidikan masyarakat 100% minimal lulus SMA. Ketua Yayasan Iwayan Suwandi menjelaskan ada 5 misi utama dari yayasan untuk mewujudkan visi dan target-target yayasan tersebut, yakni menyelenggarakan riset di bidang-bidang yang relevan dan prioritas seperti pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, pertanian, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan, menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, pelatihan, pembinaan masyarakat, pembangunan ekonomi rakyat melalui pendekatan sosiopreneur. Yayasan juga mendorong pelaksanaan hilirisasi di berbagai bidang, khususnya pertanian, untuk meningkatkan nilai tambah produk di berbagai bidang yang dihasilkan masyarakat dan meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja lokal. Untuk menyiapkan SDM yang komparatif dan kompetitif, yayasan mengagendakan berbagai kegiatan pelatihan kreatif sesuai kebutuhan di era digital. Puncaknya adalah sarasehan yang dilaksanakan di SDKIP Karangasem di Amblapura dengan tema Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan Karangasem Tangguh, Bangkit, dan Mandiri. Sarasehan ini menghadirkan 3 narasumber ahli untuk mengupas tuntas peluang pemberdayaan SDM Karangasem, potensi pertanian, dan potensi pariwisatanya. Para narasumber itu adalah Profesor Iketut Rai Sudiardite, Profesor Inyoman Widiarte, dan Profesor Iwayan Labe. Sarasehan ini bertujuan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pembangunan SDM, pertanian, dan pariwisata di Karangasem, menghasilkan rekomendasi kebijakan dan strategi untuk pengembangan ketiga sektor tersebut, dan membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengembangan daerah. Perumusan kegiatan sarasehan menghasilkan beberapa kesimpulan, yakni di dalam hal pengembangan SDM di Karangasem, program strategi yang harus dikembangkan adalah pengembangan kapasitas dan kompetensi dengan fokus pada pengembangan skill dan knowledge dengan tetap memperhatikan 20 kompetensi dasar. SDM yang dihasilkan diharapkan memiliki integritas, nasionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, punya networking, hospitality, dan entrepreneurship. Di bidang pertanian perlu dikembangkan Smart Farming 4.0 yang memperhatikan keberlanjutan dan hilirisasi pertanian yang diharapkan akan meningkatkan produksi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan penghasilan. Di bidang pariwisata perlu dilakukan modernisasi dalam hal manajemen, penggunaan teknologi digital, dan IT, termasuk pemanfaatan sosial media agar 20 destinasi utama di Karangasem semakin tertata rapi, dilengkapi dengan teknologi kekinian, rapi, dan pengelolaan mudah diakses untuk reservasi dari berbagai belahan dunia, dikenal luas. Perlu upaya dari semua pihak agar Karangasem menjadi sejajar dengan daerah lain di Bali dalam hal pariwisata. Pengembangan SDM pariwisata dilakukan dengan basis kearifan lokal dan keseimbangan seperti yang ada di dalam ajaran Trihita Karana. Tim Liputan Bali TV.